Mbak Ari aja. Arin. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Sebelum mulai itu ya, saya sebenarnya penasaran gitu. Seberapa pentingnya sih ngeblog? Apa sih manfaat dari ngeblog? Bicara soal blogging sekarang ini kan memang sudah ramai sekali ya. Jadi kalau misalnya why blogging, kenapa harus blogging? Sebetulnya basically saya pribadi gitu kan punya beberapa pikirannya udah numpuk sekali, jadi pengen dicurahkan lewat apa, jadi seperti diary online gitu loh. Jadi awalnya kenapa harus blogging itu, ya kalau dulu pakai tulisan, sekarang via blogging gitu kan. Jadi latar belakangnya itu sih supaya ada self healing ya. Karena biasa kalau ibu-ibu udah urusannya dapur sama anak-anak gitu kan, ya suami juga mumet gitu ya. Jadi dengan menulis, dengan ngeblog, siapa tahu lebih bisa ekspresinya lebih bisa keluar gitu. Apa aja sih di tulisan-tulisan yang biasanya sering di-share nih di dalam sesama komunitas Banyak ya, blogger? banyak. Kalau Mira, itu Mira karena dia lebih suka tulis yang menginspirasi. Iya. Kalau saya tulisan-tulisan narsis. Ya maksudnya gini, lebih misalnya ya kayak gini nih. Pasti ini nanti siang yang di blog. Ada di blog. Kira-kira gaya tulisannya saya belum sempat baca, pengen tahu dong gimana sih tulisan Itu narsis dia itu? bedanya mungkin blogger sama wartawan kan ya. Kalau wartawan kan ada strukturnya. Kalau kita blogger itu harus sesuai dengan gaya bahasa kita. Kalau memang kita ceplas-ceplos, ya ceplas-ceplos. Kayak saya mungkin mereka lebih kenal, saya lebih sering pakai gue, bahasa gue. Gue tuh tadi gue kesini gitu kan, acara ini. Gua habis tampil loh di IMS loh. Tapi ini dari jam 5 pagi loh. Siarannya baru jam 8 loh, 3 jam tunggu loh. Kalau Arin lebih beda lagi, makanya dia jadi sering juara blog. Kirim tulisan ke media parenting, karena begitu punya anak banyak yang mau diceritain gitu ya, jadi terus nulis ke media. Terus ini kayaknya kalau cuma disimpan di clipping di rumah aja nggak ada yang baca nih. Jadi terus saya mikir yang jangka panjang, kalau nanti udah tua anak-anak bisa baca tanpa harus buka-buka filenya lagi, itu kemana ya? Akhirnya saya tempel di blog, jadi semacam clipping karya-karya yang udah pernah dimuat di media. Oke, dan hasil ngeblognya tadi saya hampir pangling loh. Saya kira Putri Indonesia karena memakai tapi ternyata Sri Kandi blogger inspiratif 2014. Ini boleh diceritakan kok bisa mendapatkan Sri Kandi blogger inspiratif, Mbak? Ya, soalnya kalau mau ikut Putri Indonesia kayaknya nggak mungkin. jadi memang karena dari blog ini, terus kemudian banyak teman, banyak kenalan, terus bergabung dengan KIB. Setelah itu pas KIB ada tahun lalu, ini sebenarnya tahun yang kedua, saya tahun lalu udah ikut tapi belum berhasil gitu. Terus tadinya saya coba lagi karena dorongan teman-teman juga, ayo ikut ini, udah bisa tuh. Iya, karena blog kamu tuh beda deh gitu kata teman-teman gitu ya. Terus akhirnya saya beranikan diri, terus memang semacam tantangan sama melatih percaya diri juga gitu. Kalau saya ngeblog aja mungkin nggak dapat apa-apa, tapi begitu dapat masuk Sri Kandi, ikut masuk KIB, terus masuk Sri Kandi gitu, langsung banyak yang tahu apa sih blog saya seperti apa, Percaya dirinya beliau gitu. Dan terbukti akhirnya mendapatkan Sri Kandi blogger inspiratif di tahun Kalau di tadi kan saya bilang Putri Indonesia atau Miss Indonesia itu kan ada gaya salaman, di sini juga ada nggak kayak Menyapanya lewat internet. Mbak Injil, saya kepengen nanya deh, ini kan memang wanita-wanita semua, tapi sebagai seorang suami, kadang-kadang kita tuh ngerasa suka risih kalau istri kita tuh terlalu berkutat dengan depan laptop atau dengan gadget. Kalau suami di rumah bagaimana ngeliat kok istrinya nih kayaknya seru dan heboh banget? Mama! Awalnya sih dia suka komplain, anak-anak juga di rumah tapi di depan laptop terus gitu. Tapi lama-lama terus ketika akhirnya blog saya bisa menghasilkan, terus dia malah jadi gini, oh jadi itu kerjaannya. Iya. Jadi iya. Bapak. Tapi tetap aja kita harusnya karena sebenarnya anak saya udah sekolah semua. Jadi biasanya saya ngeblog itu kalau Mira, ngeblognya itu senangnya malam.
Kalau saya enggak, jadi pagi saya lebih terinspirasi pagi hari. Pagi. Tapi kadang menghasilkan loh. Menghasilkan apa sih? Siapa tahu ada itu juga ingin tahu gitu loh. Siapa tahu ada Mbak Desi di rumah ya kan. Banyak sih ya. Banyak, alhamdulillah sih. Banyak misalnya baru-baru ini ya kita tuh ditawarin untuk kebenaran saya punya anak perempuan dan ada produk susu yang mau naruh ad di blognya. nulis review dan saya selalu kebetulan di KIB selalu kita minta gitu ya kita harus mencoba jadi nggak boleh nggak mau bohong lah istilahnya karena orang kan harus lebih percaya sama kita yang pakai jadi gitu jadi produk itu saya bilang Harus dicoba dulu. saya coba dulu Oke. baru setelah itu hasilnya kita publish di blog. Boleh tahu nggak sih biasa dari satu tulisan kita bisa mendapatkan berapa sih kalau dari produk tersebut? Apanya nih? Ya, secara profesionalnya dong biasanya gitu. Oh, sebetulnya ya lumayan lah kalau Yang jelas sih bisa beli sepatu sepatu. bisa beli sepatu. Ada sebenarnya bisa beli sepatu. Oh gitu kan? Sepatu yang ya Biasanya dari satu tulisan aja. Karena orang masih suka menganggap gini, mungkin kali itu ada ini juga ya kita menyebut menyebut brand karena kan untuk mendorong perempuan bahwa lu jangan takut gitu untuk ngeblog karena ngeblog itu memang bisa menghasilkan tapi ya gitu tetap harus sesuai dengan tapi mungkin menghasilkan ya Mbak Anas Sana sama Mas Adian nggak cuma sekedar kita berbicara financial enggak karena selain itu mungkin kita juga kan pengen di KIB sendiri pengen membangun spirit teman-teman yang mungkin belum ke arah situ gitu. Kalau senior kita arahkan langsung ini dari duit dari blog bisa ngasih orang bangun duluan gitu kan gitu. Makanya Ibu Indah bilang 10 tahun ngeblok. 10 tahun ngeblok baru dapat uang. Aduh lama banget. Makanya karena dia awalnya memang nggak kepikiran Bener tulus aja pengen. makanya jadi KIB ini ada sekarang ini kita untuk mewadahi teman-teman yang memang mau mulai yuk nulis dulu deh kita bangun akarnya dulu yang kuat karena yang udah punya blog sendiri pun kan mereka nggak tiap hari update nggak tiap minggu update nah, jadi kita coba membangun Dan ternyata tidak semuanya ini bisa maksudnya punya kesempatan untuk menghasilkan. Nah mungkin bisa di-share nggak nih? Saya juga pengen ngajarin ini buat kamu ataupun juga istri saya. iya jadi kan lumayan nggak minta uang sepatu lagi Nah ini memang benar-benar istri yang baik nih seperti ini. Kasih dong tipsnya gimana caranya supaya kita bisa menjadi blogger yang menghasilkan. Artinya sambil menyelam minum air, sambil kita juga asik berbagi, tapi juga menghasilkan. Ayo tipsnya gimana? Atau mungkin dari Mbak Arin coba. belum pernah tuh dapat yang berbayar yang berbayar karena saya lebih ke nulis untuk lomba jadi ada kekuatan gitu banyak terus setelah nulis untuk media udah agak ini beralih ke blog gitu maksudnya banyak lomba-lomba blog jadi saya ikut lomba blog dari situ dapat hadiah dapat menghasilkan Kalau Mbak Injil gimana? Mungkin dari karakter tulisannya apa yang memang menggugah yang lebih narsis gitu. tadi itu kan yang saya bilang saya itu sendiri baru memutuskan jadi full time blogger dengan itu kan 4 tahun terakhir ini jadi selama 6 tahun itu ya kita nggak boleh ini loh maksudnya kerja awal Jangan komersil dulu lah gitu. itu akan dicari dengan sendirinya kok sama apa sih yang harus diperhatikan kalau saya mau jadi blogger pemula sebenarnya? Kalau blogger pemula sih kebanyakan mereka nggak pede ya kalau udah punya blog tapi mereka nggak mau publish dulu nih nggak mau bagi-bagi dulu misalnya karena cuman dikit sendiri karena nggak pede atau gimana jadi ya minimal coba deh masuk dulu sama komunitas yang tepat yang bisa mensupport PD itu muncul gitu kan. Nah, kebetulan kita ada memang teman-teman juga perempuan semua jadi nggak ada laki-laki sama sekali jadi pada mau masuk sih pakai apa Saya bikin saingannya babu blogger. jadi tadi itu makanya kita pengen mengajak teman-teman bahwa di KIB ini bisa lebih nyaman dan yuk kita bangun kepercayaan diri masing-masing sama-sama gitu loh. Biasanya kan kalau jalan sendiri sama-sama lebih enak sama-sama gitu loh. Dan sampai saat ini berarti yang sudah digandeng berapa orang namanya? Untuk apa nih? Di komunitas sendiri belum 800 lebih memang dan itu mereka semua
memiliki blogger ya. Tapi ya memang sih perbandingannya ada yang masuk terus mereka mungkin masih malu-malu gitu kan share tulisannya, tapi ada yang baru pertama masuk langsung itu cicilan gitu lah ibaratnya gitu kan. Tapi kegiatannya hanya offline aja, sorry online aja. Ada juga nggak kegiatan kopi daratnya? ada. Apa aja kegiatannya? Kita sih lebih ke nggak mau gini ya, namanya ibu-ibu ya. Kalau kita pergi kan pasti ninggalin anak atau jadi kita memang harus ada tema gitu. Oh, kita masalah seminar mungkin. Nah, Jadi beberapa kali juga pas pertama kita berdiri Januari 2012 itu waktu itu lagi booming hijab kelas gitu. Nah, jadi kita waktu itu pendekatannya yaudah kita bikin hijab kelas dulu sebelum ngomongin blogging ya gitu kan. Dari situ mulai. Kemudian kita juga ada di Jakarta dan di Bandung sudah pernah melaksanakan gathering tentang internet sehat, bekerja sama juga dengan internet sehat. Jadi ada selain ngomongin tentang blogging juga kita bicara tentang sosial media, etikanya bagaimana gitu kan, do don'ts-nya itu harus gimana gitu loh. Apalagi kita kan punya anak kan, Ya. jangan sampai ibunya keasikan ngeblok, Ya, anaknya lupa kelaparan. lupa. Terus atau anaknya juga maksudnya kan sekarang gampangnya gadget ya. Nah, kita lupa sama anak kita loh. Yang Sama main satu gadget lagi kalau sembarangan. misalnya apa kan yang update status nih di Facebook apa di Twitter itu kan yang namanya perempuan ya nggak jauh dari galau, nggak jauh dari pusing, curhat itu kan pasti memasang status yang menggalaukan di sosial media. Nah kita berusaha untuk mengajak yuk kan ada anakmu loh nanti baca lo gimana tiba-tiba lagi Ada ngeluh konten positif baca. sih. Iya. Oke, nah kalau ngomongin konten, kalau Mbak Arin kemarin sampai dapat Sri Kandi blogger inspiratif, itu konten apa yang dilontarkan waktu itu? Untuk Sri Kandi blogger ya. Kalau Sri Kandi blogger saya pengennya mengajak ibu-ibu yang belum ngeblog nih untuk berani ngeblog tadi. Ada nih kan yang cuma pengennya nulis di status aku nggak bisa ngeblog kalau terus akhirnya mereka nggak mau nyoba gitu, ternyata pas nyoba ternyata blog itu mudah, seperti sama nggak serumit Facebook malah kalau saya menurut saya. Hadiahnya apa sih biar makin banyak? Apa sih hadiahnya? Hadiah kalau lomba-lomba biasanya hadiahnya gadget, tapi kalau Sri Kandi blogger ada gadget, ada terus Gadget, uang tunai, voucher, banyak sih. Pokoknya minimal gadgetnya kalau dijual bisa beli sepatu deh. Iya, kalau itu bisa beli sepatu Bener sih, emang saya kalau di iming-imingnya sepatu pasti mau banget. tapi sebenarnya bukan itu ya. Kalau tadinya bagaimana kalau saya lebih suka nulis tentang parenting, jadi gimana sih parenting style saya ini tadinya memang untuk diri sendiri jadi dokumen buat tadi, tapi ternyata berguna untuk pembaca, dan pembaca itu bisa dari siapa aja gitu. Tahu-tahu email ke saya, ada yang nanya sekolah, ada yang nanya misalnya cara sumber pengalamannya gimana. Pokoknya tulus aja mau berbagi. Itu tips dari Mbak Arin ya. Kalau dari Mbak Injul, apa tipsnya untuk menjadi seorang blogger yang sukses nih seperti Anda tadi? Kalau saya sih ya biasakan menulis. Membiasakan, latih terus ya. Karena dengan menulis itu kita akan meninggalkan jejak, ya kan? Buat anak-anak kita, buat orang lain, kita nggak pernah tahu tulisan itu berguna atau tidak kalau tidak dibaca dengan orang lain. Oke, baik. Terus dari Mbak Mira silakan. Kalau saya lebih mengajak teman-teman untuk menulis, makanya tagline saya, tetaplah menulis maka kamu akan tahu siapa dirimu. Oh, keren sekali. Tetap menulis. Tetap menulis ya, Dian jangan ngaca mulu. Saya kalau pengen tahu siapa diri saya, biasanya suka selfie sendiri gitu. Oh, ini diri saya begini gitu. Jadi dengan menulis ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Komunitas kumpulan emak blogernya ya. Karena khawatir mungkin bentar lagi akan ada saingannya. Kumpulan bapak blogger. Oke, Oke, selanjutnya setelah membicarakan mengenai blogger kan biasanya ada food blogger juga ya kan. Kita ngomongin makanannya kali ini.